Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'da, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa yang berbahagia, di sesi keempat K3 dan Hukum Ketenagakerjaan ini, sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dan mudah memahami dalam belajar K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Di sesi keempat ini kita akan membahas tentang manajemen dan administrasi K3 pekerjaan konstruksi. Dan diantaranya kita akan membahas penerapan K3 dan pelaksanaan konstruksi. Di dalam materi ini saya telah tulis banyak 90 slide materi ya, yang tentu kita akan bahas tahap demi tahap gitu ya. Di sesi keempat ini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan administrasi K3 pekerjaan konstruksi secara umum, secara mendasar, dan kemudian di sesi 5 kita akan membahas tentang hal lainnya, lebih memperdalam tentang manajemen dan administrasi K3 pekerjaan konstruksi. Oke, kita bisa mulai. Pertama-tama kita share materinya terlebih dahulu. Nah, ini adalah tema pembahasan kita. Dan ini materi ini juga saya kutip dari Insinyur M. Musanif Mukti, MKKK, CSP, ya. Ini adalah CV beliau. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang manajemen umum dan sistem manajemen. Bahwa proses manajemen, ya, bahwa dalam manajemen umum dan sistem manajemen ini terdiri dari ada proses manajemen, proses sistem manajemen, fungsi manajemen, serta standar sistem manajemen. Proses manajemen, ya, bisa singkat dengan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, atau perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Kemudian di dalam proses sistem manajemen, kita terapkan dengan PDCA, yaitu Plan, Do, Take, Action, ya, atau perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindak lanjut. Ini adalah proses manajemen dan proses sistem manajemen, ya. Kemudian selanjutnya fungsi manajemen. Fungsi manajemen telah kita ketahui, ya, kita telah bahas ini di dalam mata kuliah manajemen konstruksi, bahwa fungsi manajemen ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen SDM, manajemen proyek konstruksi, manajemen pabrik, dan manajemen lainnya, ya. Kemudian, ya, standar sistem manajemen, kita menggunakan standar apa, ya? Standar sistem manajemen bisa menggunakan SMM ISO 9001 2015, SML ISO 14001 2015, dan seterusnya. Nah, ini adalah standar sistem manajemen. Nah, ini ada perbandingan isi SMK 3 OHSMS dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, ya. Nah, ini di SMK 3 peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 berisi tentang ketentuan umum, bagian 1 tentang umum, penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, dan seterusnya. Kemudian di OHSAS 18.001 2007 tentang lingkup, rujukan publikasi, istilah dan definisi, dan ini di garis ini adalah merupakan adanya perbedaan-perbedaan gitu ya. Di garis bawah ini sama isinya antara SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 dengan OHSAS 18.001 2007 dan OHSMS ISO 45001 2018. Yang bawahnya ini ada kemiripan dan perbedaannya ada di atasnya, ya.
Ini bisa dibaca lebih lanjut, silakan download materinya. Nah, ini isi SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012, diantaranya tentang penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3, serta penilaian SMK 3 serta isi-isinya ya. Nah, sedikit besar, silakan baca lebih lanjut. Nah, inilah elemen utama SMK 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 ya. Itu yang terdiri dari Plan Do Check Action atau PDCA ya. Nah, di dalam PDCA ini ya, pertama-tama apa itu plan? Pertama-tama kita dalam penetapan kebijakan ketiga dalam plan atau perencanaan ketiga, langkah-langkah yang harus kita laksanakan diantaranya ya dalam planning itu, dalam perencanaan ketiga, kita perlu mengidentifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Nah, seperti sesi sebelumnya kita bahas ya, tentang faktor-faktor kecelakaan konstruksi. Nah, ini berarti di dalam perencanaan ya kita perlu mengidentifikasi adanya potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, kemudian peraturan perundangan yang harus dipatuhi, ini dalam perencanaan K3 ya, kemudian sasaran dan program K3. Kemudian dalam DU atau dalam pelaksanaan rencana K3. Maka hal-hal yang perlu kita lakukan diantaranya ada penyediaan sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana yang memadai, prosedur informasi K3, kemudian pendokumentasian kegiatan K3, kemudian tindakan pengendalian, rancangan dan rekayasa, serta rencana pemulihan keadaan darurat itu di dalam pelaksanaan rencana K3. Jadi ada planning, ada pelaksanaan rencana ya, itu. Kemudian cek, dalam cek, kondisi cek itu pemantauan dan evaluasi kinerja K3 ya. Kita perlu melakukan pemeriksaan, kemudian perlu mengevaluasi kepatuhan, perlu pengujian dan pengukuran, kemudian audit internal SMK 3 itu dalam kondisi cek ya. Kemudian dalam kondisi action ya, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3 ini actionnya. Jadi setelah kita rencanakan ya, kemudian pelaksanaan perencanaan, kemudian pemantauan, yang selanjutnya ditinjau untuk meningkatkan kinerja SMK 3. Ini elemen utama SMK 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Nah, kemudian di dalam HSMS ISO, nah ini langkah-langkahnya ya, mulai dari poin 1 sampai poin 7, kemudian gambaran lingkupnya ya dalam HSMS 45001 2018, sama ini plan do check atau PDCA, plan do check dan action gitu ya. Dalam planning ya, konteks organisasi di sini ada isu internal dan isu eksternal. Kemudian ada kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Itulah itu dari semua, dan kemudian di sini dilakukan plan do check dan action yang outputnya adalah hasil SMK 3 yang diinginkan. Nah, ini berarti mulai dari konteks organisasinya, dimulai dari kepemimpinan dan partisipasi kita, kemudian perencanaan, kemudian dukungan dan operasi, kemudian evaluasi dan kinerja, yang selanjutnya baru peningkatan dan perbaikan yang menghasilkan SMK 3 yang diinginkan. Ini secara garis besar ya, gambaran secara garis besar. Nah, prinsip siklus PDCA dalam SMK 3 ada plan, do, check, action. Ini adalah prinsip-prinsipnya. Urutan ini
digambarkan dalam flowchart ini yang selanjutnya silakan bisa dipahami dan dibaca ya. Konteks organisasi ini tentang pemahaman organisasi dan konteks, ada jenis usaha serta usaha, klasifikasi usaha dan layanan usaha, seterusnya. Kemudian tentang pemahaman kebutuhan dan harapan pekerja dan para pihak berkepentingan dan seterusnya. Penetapan lingkungan SMK 3, kemudian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK konstruksi, gitu ya. Ini konteks organisasinya. 4 poin yang di dalam masing-masing poin diuraikan satu persatu. Nah, kemudian di dalam usaha jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 pasal 11 sampai dengan pasal 17 bahwa jenis, sifat, klasifikasi dan layanan usaha jasa konstruksi itu terdiri dari usaha jasa konsultansi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, klasifikasinya ini ya, kemudian layanan usahanya ini bisa dibaca ya. Klasifikasinya diantaranya ada arsitektur, rekayasa terpadu dan seterusnya. Kemudian yang spesialisnya ada konsultansi ilmiah dan teknis, pengujian dan analisis teknis gitu ya. Ini dalam usaha jasa konstruksi usaha jasa konsultansi konstruksi. Kemudian pada usaha pekerjaan konstruksi secara umum ada bangunan gedung dan bangunan sipil. Spesialisnya ada instalasi, konstruksi khusus, konstruksi aplikasi, kemudian penyelesaian bangunan, penyewaan alat, dan seterusnya gitu ya. Kemudian usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu diantaranya ada bangunan gedung dan sipil. Layanan usahanya adalah desain and build atau rencana bangun, kemudian rekayasa, pengadaan, dan pelaksanaan. Nah, dari jenis sifat, klasifikasi dan layanan usaha jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2017 ini, yaitu kegiatan usaha jasa konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi, dan sumber daya konstruksi diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. Ini ketentuannya ya. Oke. Ini ada karakteristik industri konstruksi, silakan nanti dipahami, dibaca lebih lanjut. Penerapan SMK 3 dalam siklus hidup konstruksi ya. Nah, ini penerapannya ada planning, project delivery, O&M, kemudian demolition reconstruction. Nah, ini kebutuhannya dalam penerapan SMK 3 itu perlu ada project formalization proses ya, ada formulasi proses ya, kemudian ada planning proses, ini kebutuhannya ya, kemudian engineering and design proses, kemudian construction proses, kemudian use management proses, dan disposal proses. Nah, ini kebutuhannya ya, ini ada project formalization proses dan planning proses, ini ada di dalam planning, kemudian engineering and design proses, construction proses, ini ada dalam project delivery dan seterusnya. Kemudian lingkup penerapan SMK 3, nah ini tentu kalau kita bahas satu persatu ini satu semester sendiri, ini tentang manajemen K3 konstruksi, ini bisa satu semester sendiri ya. Nah ini maka saya bahas secara garis besar. Oke. Tentang manajemen dan partisipasi pekerja. Pertama, perlu adanya kepemimpinan dan komitmen ya. Kepemimpinan keselamatan terwujud di setiap level organisasi. Komitmen mencakup menjadi role model, bertanggung jawab dan peduli. Kemudian kepemimpinan dan komitmen dibuktikan dalam keterlibatan kegiatan langsung. Kemudian kebijakan ketiga, ini isinya kemudian organisasional rules, responsibilities and authorities, ini isinya, kemudian consultation and participation of workers, ini isinya ya. Ini tentang manajemen dan partisipasi pekerja. Dalam sesi ini selanjutnya kita bahas tentang kepemimpinan dan komitmen ya. Kemudian kita bahas lagi tentang kebijakan K3,
tentang kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, tentang organizational rules, responsibilities and authorities, ya, kemudian tentang consultation and participation of workers, tentang rencana keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR nomor 07 tahun 2017. Nah, ini tentang Permen PUPR nomor 07 2019 tentang standar pengadaan. Saya ingin sedikit membahas tentang ini karena ini jadi bagian penting, ya, menjadi bagian penting perbedaan. Ini merupakan pemecahan solusi dari adanya permasalahan atau adanya kendala di tahun-tahun sebelumnya, bahwa kendala pelaksanaan K3 diantaranya adalah tentang biaya K3. Nah, di dalam Permen PUPR nomor 07 tahun 2019 ini mengatur tentang biaya. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang ini, ya, supaya kita bisa memahami secara bersama-sama. Oke, saya share dulu materinya. Nah, secara garis besar ini isi dari Permen PUPR nomor 07 tahun 2019 tentang standar pengadaan. Nah, tentang standar pengadaan, kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal, komitmen keselamatan konstruksi, ya. Kemudian di dalam perencanaan keselamatan konstruksi, poin 1 perlu mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, kemudian rencana tindakan dan sasaran dan program atau sasaran dan program. Yang selanjutnya di dalam perencanaan keselamatan konstruksi ada standar dan peraturan perundangan. Kemudian tentang dukungan keselamatan konstruksi, yaitu pertama sumber daya, kompetensi, kepedulian, komunikasi, informasi, terdokumentasi. Kemudian tentang operasi keselamatan konstruksi, ada perencana operasi, ya. Kemudian tentang evaluasi kinerja keselamatan konstruksi, ada pemantauan dan evaluasi, ada tinjauan manajemen, kemudian ada juga peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Nah, ini, ya, ini digunakan, ini perlu digunakan untuk usulan penawaran proyek atau pada saat kita melakukan tender, ya. Pada saat kita melakukan tender tentang K3, kita perlu menguraikan ini, ya. Kita perlu merencanakan ini. Kepedulian pemimpin, komitmen keselamatan, tentang identifikasi bahaya, dan seterusnya. Yang ini di dalamnya bisa dimasukkan biaya, ya. Dari rencana K3 ini di dalamnya kemudian dimasukkan berdasarkan urean-urean ini dalam tender kita, maka kita masukkan biaya K3. Nah, urean-urean di sini, maka biayanya berapa tergantung dari proyek tersebut, identifikasi bahayanya bagaimana, penulisan risikonya bagaimana, pengendaliannya dan peluangnya bagaimana, rencana tindakannya bagaimana, kemudian standar dan peraturan perundangannya seperti apa, dan sehingga masuk dengan kebutuhan sumber daya, kompetensi, dan lain sebagainya dibuat di dalam satu rencana biaya K3. Dan ini harus dimasukkan pada saat kita melakukan tender di dalam mengusulkan penawaran. Nah, ini adalah poin penting yang ingin saya sampaikan, gitu, ya. Dan yang selanjutnya tentang kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, tentu ini ada masalah eksternal, ada masalah internal. Masalah eksternalnya diantaranya adalah ada lingkungan, budaya, sosial, politik, hukum, ekonomi, finansial, teknologi, alam lingkungan, gitu, ya. Kemudian eksternal lainnya ada siapa pesaing, kontraktor, subkontraktor, dan lain sebagainya, hukum nasional dan internasional, penggerak dan tren industri yang berpengaruh pada organisasi, produk, atau yang organisasi dan pengaruhnya terhadap K3. Kemudian masalah internal diantaranya adalah pemerintahan, organisasi, peran dan akuntabilitas,
kebijakan, tujuan, strategi pencapaiannya, kemudian sumber daya, pengetahuan dan kompetensi, budaya ketiga dan hubungan dengan pekerja, kemudian proses pengenalan produk, bahan, alat, perangkat lunak, peralatan baru, dan kondisi pekerja. Ini adalah masalah internal. Oke, di dalam sesi ini selanjutnya ada tentang komitmen untuk keselamatan konstruksi, kemudian ada juga aturan nomor 219 tentang fakta komitmen keselamatan konstruksi, tentang perencanaan keselamatan konstruksi dan lain sebagainya. Ini yang penting selanjutnya perlu kita bahas adalah tentang perencanaan keselamatan konstruksi, yaitu tentang identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dan peluang, rencana tindakan, kemudian standar dan peraturan perundangan. Kita akan bahas di sini tentang manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko dan bagaimana manajemen risiko dan sistem atau cara menghitung dalam manajemen risiko keselamatan konstruksi seperti apa, gitu ya. Kita akan perdalam dalam kesempatan ini. Saya share materinya terlebih dahulu. Di sini ya, tentang identifikasi bahaya, rencana tindakan dan standar peraturan. Ini identifikasi bahaya berarti di sini posisinya ada pada manajemen risiko. Nah, di sini ada poin 1, 2, 3 ya. Di manajemen risiko kita harus diatur di dalam suatu prosedur, dibuat sesuai pekerjaan yang dilaksanakan, kemudian mencakup tahapan proses kegiatan, identifikasi bahaya, penilaian risiko dari faktor peluang dan faktor akibat, penetapan tindakan, pengendalian risiko, kemudian sebagai dasar untuk menyusun prosedur kerja dan atau instruksi kerja, menyusun program kerja K3, menyusun rencana inspeksi, kemudian melaksanakan inspeksi, dikomunikasikan kepada personil yang terkait, kemudian direview secara periodik. Nah, ini kita di sini akan menjelaskan tentang penilaian risiko ya dalam lebih lanjut. Nah, rencana tindakan berarti penetapan sasaran K3, ada sasaran umum, zero fatal accident, kemudian sasaran K3 khusus, kegiatan dan tahapan pekerjaan, sasaran K3 khusus untuk setiap pejabat, staf dan petugas proyek dan seterusnya. Dan kemudian tentang standar dan peraturan perundangan K3 yang harus dipatuhi. Nah, ini ada daftar peraturan perundangan dan standar K3 yang sepatutnya ada Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang Keselamatan Kerja, ada Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan dan seterusnya. Ini kita selanjutnya akan bahas tentang penilaian risiko ya. Kita akan bahas tentang penilaian risiko. Nah, lebih lanjut ini kita akan bahas tentang risiko gitu ya, risiko K3 dalam hal ini tentunya. Ya, kita mulai bahas satu persatu bagaimana risiko K3 itu apa dan penilaiannya seperti apa gitu ya. Karena dari penilaian maka selanjutnya kita akan buat sebuah langkah solusinya gitu ya. Ini saya share dulu materinya. Nah, resiko K3 itu apa? Resiko K3 itu adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PHK ya. Kemudian tingkat risiko adalah perpaduan antara tingkat frekuensi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan PHK dan tingkat severity akibat yang ditimbulkannya. Nah, jadi tingkat risiko atau disingkat dengan TR mempunyai dua parameter, yaitu tingkat frekuensi atau TF dan tingkat severity atau TS. Berarti tingkat risiko atau TR itu adalah tingkat frekuensi dikali tingkat keparahan, atau TR sama dengan TF kali TS ya, tingkat keparahan atau tingkat severity. Nah, ini adalah cara melakukan penilaian tingkat risiko ya.
Tingkat risiko itu adalah tingkat frekuensi dikali tingkat severity atau TF kali TS. Kemudian di sini saya contohkan. Nah, ini proses manajemen risikonya saya jelaskan dulu. Proses manajemen risiko ada identifikasi bahaya, kemudian penilaian tingkat risiko, kemudian penetapan pengendalian risiko, terapan pengendalian risiko, dan kemudian monitoring dan review. Nah, ini adalah proses manajemen risiko. Dalam hal ini saya akan perdalam tentang penilaian tingkat risiko, ya. Seperti ketahui, ya, jenis-jenis bahaya diantaranya ada bahaya konstruksi, bahaya kelistrikan, bahaya mekanika, bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, psikologi dan sosial, gitu ya. Kemudian jenis risiko ada cedera, sakit, fatalitas, kemudian ada kerugian harta benda, kemudian ada keselamatan umum terganggu, proses produksi terganggu, kemudian lingkungan rusak atau tercemar. Nah, ini jenis risiko. Kemudian, inilah yang perlu kemudian dieliminasi, substitusi, pengendalian rekayasa, pengendalian administratif, alat pelindung diri. Jadi, penilaian tingkat risiko itu adalah tadi TR sama dengan TF dikali TS. TR itu tingkat risiko itu adalah tingkat frekuensi dikali tingkat severity. Nah, tingkat nilai dari masing-masing, baik frekuensi maupun severity, misalkan ada satu itu nilai 1 kondisi ringan, kemudian nilai 2 kondisi sedang, dan nilai 3 kondisi berat. Ya, ini untuk severity. Untuk frekuensi, nilai 1 kondisi jarang, 1 jarang, 2 kadang-kadang, ya sering, gitu ya. Maka tingkat risiko 6 dan 8 itu masuk ke tingkat risiko tinggi, 3 dan 4 masuk risiko sedang, dan 1 dan 2 masuk ke risiko rendah. Ya. Bagaimana contoh menghitungnya? Contoh misalkan ini, cara memperkirakan tingkat frekuensi atau TF dan tingkat severity atau TS harus berdasarkan statistik. Nah, ini contoh dari analisis tahun 2002 sampai dengan 2024 bahwa bahaya pekerja di ketinggian frekuensinya atau keseringannya paling sering atau berarti TF sama dengan 3 gitu ya. Kemudian severity atau keparahan fasilitas paling tinggi atau tingkat severity-nya 3, maka tingkat risikonya TF kali TS itu sama dengan 3 kali 3. Maka 3 kali 3 itu masuk ke kategori tingkat risiko tinggi, gitu ya, tertinggi justru. Nah, ini risiko tinggi ya, 6 sampai 9 itu masuk ke kategori tingkat risiko tinggi. Nah, ini dasar menentukan tingkat risiko, ya. Nah, contoh ini, ya, risiko adalah kemungkinan kerugian jika terjadi kecelakaan. Tingkat frekuensi sering terjadinya atau sering terjadi jenis kecelakaan yang sama dikali tingkat severity atau keparahan akibat jenis kecelakaan yang sama. Sering itu sama dengan 3, ya, agak sering itu 2, jarang itu 1. Kemudian tingkat severity-nya parah itu 3, sedang 2, ringan adalah 1. Maka tingkat risiko itu, ya, severity-nya, kategori severity itu ada parah, sedang, dan ringan. Kemudian frekuensinya ada sering, agak sering, dan jarang. Ya, nah, inilah dicontohkan dalam tabel cara menghitung atau cara melakukan penilaian risiko. Tergantung severity-nya dan tergantung frekuensinya. Ya, jadi frekuensi dikali severity, tingkat keseringan dikali tingkat keparahan, maka itulah nilai risiko K3, baik itu risiko tinggi, sedang maupun rendah. Nah, jadi untuk menentukan bahwa suatu proyek itu berisiko tinggi, sedang atau rendah itu tergantung dari
frekuensi dan tingkat severity, tergantung keseringan kecelakaannya dengan tergantung keparahan dari kecelakaannya, gitu ya. Nah, itu adalah cara melakukan penilaian resiko di dalam K3. Tentu apabila kita bahas lebih lanjut, ini akan sangat panjang, maka kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya. Dan kesempatan ini, pembahasan ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri bila topik hidayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.